Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrizal Eko Stiono di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan belajar materi fisika SMA kelas 11, yaitu tentang dinamika rotasi bagian yang kedua. Di video ini kita akan belajar hukum Newton untuk gerak rotasi, energi kinetik rotasi, dan momentum sudut. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, kita mulai videonya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi dinamika rotasi ya. Jika di video yang pertama sudah saya jelaskan tentang konsep momen gaya atau torsi dan momen inersia, di video yang kedua ini kita awali pembahasannya dengan hukum 2 Newton untuk benda yang bergerak rotasi. Nah, tapi sebelum masuk ke hukum 2 Newton untuk benda yang bergerak rotasi, kita review sebentar hukum Newton, hukum 2 Newton maksudnya yang pada kasus benda bergerak translasi ya. Translasi itu lurus ya. Nah, seperti ini misalkan. Ini ada peti ya, peti misalkan masanya M, kemudian ditarik oleh seorang pria ini dengan gaya F, maka berdasarkan hukum 2 Newton ya, jika peti ini ditarik dengan gaya F, peti ini akan mendapatkan percepatan dengan besar A. Maka persamaannya adalah sigma F-nya itu sama dengan M kali A ya. Ini sudah dipelajari di jenjang sebelumnya kan. Nah, persamaan sigma F sama dengan M kali A ini adalah persamaan hukum Newton untuk gerak translasi. Jadi di sini kita bisa lihat penyebab benda itu mempunyai percepatan A adalah gaya ya, F ini, gaya F atau sigma F kalau lebih dari 1 gitu. Demikian juga pada gerak rotasi itu mirip ya. Analisisnya mirip. Penyebab benda itu bisa bergerak rotasi adalah torsi kan. Ingat definisi torsi pada video pertama sudah dibahas. Torsi itu adalah F kali D sin theta kan. Kalau misalkan F dan D nya sudah tegak lurus, maka torsi tinggal kita tulis F kali D, asalkan F nya tegak lurus dengan D. Itu definisi torsi. Nah, torsi inilah yang menyebabkan benda itu berotasi. Berarti persamaan hukum Newtonnya sama. Kalau di sini sigma F, di sini berarti sigma tau. Ya, sigma tau. Di sini ada M. M itu adalah kecenderungan benda ya untuk digerakkan ya, susah atau tidaknya benda untuk digerakkan. Pada gerak rotasi, kecenderungan benda susah atau tidaknya untuk diputar itu namanya momen inersia I. Ya kan? Kemudian di sini ada A. A itu adalah percepatan yang dihasilkan. Kalau di sini berarti percepatannya adalah percepatan putar atau percepatan sudut, kita sebut dengan alfa. Nah, ini adalah hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Jadi mirip ya. Besaran-besarannya itu saling berhubungan. Kalau pada gerak translasi ada F, gerak rotasi ada tau atau momen gaya. Kalau pada gerak translasi ada M, pada gerak rotasi ada I, momen inersia. Pada gerak translasi ada A, pada gerak rotasi ada alfa. Nah, hubungannya adalah kita akan cari hubungan antara besaran-besaran pada gerak translasi dan gerak rotasi nanti ya. Nanti saya jelaskan berikutnya. Jadi di sini kita punya kesebandingan ya. Saya tuliskan di sini F pada gerak translasi, pada gerak rotasi akan menjadi tau. Kemudian M pada gerak translasi, pada gerak rotasi akan menjadi I, momen inersia. Kemudian A pada gerak translasi, pada gerak rotasi akan menjadi alfa. Ya, kalau di sini percepatan, yang di sini percepatan sudut, ya kan? Jadi tahu ini momen gaya atau torsi. Kemudian I di sini adalah momen inersia. Kemudian alfa di sini adalah percepatan sudut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pada gerak translasi kita ingat beberapa persamaan kinematikanya ya. Pada gerak translasi akan punya persamaan seperti ini kan. Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Dengan V adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, dan T waktu. Pada gerak rotasi juga punya persamaan yang mirip dengan ini. Persamaannya adalah V-nya itu berubah menjadi omega. Jadi kalau gerak translasi punya V, pada gerak rotasi dia akan menjadi omega. Ya, jadi VT, omega ya. Omega T itu sama dengan omega 0
plus minus alfa kali T. Ya, mirip. Pada persamaan translasi kita punya persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Pada gerak rotasi kita punya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa. S di sini adalah jarak ya. Pada gerak translasi itu ada jarak S. Pada gerak rotasi ada juga jarak, namanya jarak sudut, yaitu theta. Berarti di sini 2 alfa theta. Kemudian pada gerak translasi kita punya persamaan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Pada gerak rotasi kita punya theta sama dengan omega 0 kali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Nah, jadi persamaannya itu mirip sekali dengan persamaan pada gerak translasi gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini persamaan kinematika pada gerak rotasi. Nah, sekarang kita akan mencari hubungannya, hubungan antara persamaan gerak translasi ya, besaran-besaran pada gerak translasi dengan besaran-besaran pada gerak rotasi. Di sini ada A, di sini ada alfa. Hubungannya apa? Hubungannya adalah A itu sama dengan alfa dikalikan dengan R. Kemudian di persamaan translasi kita tahu nilai V ya, ada kecepatan V. Hubungannya adalah V sama dengan omega dikali R. Omega itu kecepatan sudut. Kemudian pada gerak translasi ada S, jarak. Nah, pada gerak rotasi ada theta, berarti theta dikali R. Nah, ini adalah hubungan antara besaran pada gerak translasi dengan gerak rotasi, gitu kan. Pada gerak translasi ada F, pada gerak rotasi ada tau ya. Kita tahu tau itu sama dengan F kali D atau kali R gitu. Nah, ini pembahasan tentang hukum 2 Newton untuk rotasi. Nah, biar lebih paham lagi kita coba latihan beberapa soal untuk menggunakan konsep-konsep yang ada di sini gitu ya. Oke, kita lihat soal yang pertama ini. Sebuah gaya konstan sebesar 60 Newton bekerja secara tangensial pada sebuah roda yang berjari-jari 30 cm. Bila roda memiliki momen inersia 20 kg meter kuadrat, hitung yang pertama adalah percepatan anguler roda. Percepatan anguler itu sama dengan percepatan sudut ya, berarti alfa. Kita disuruh mencari alfanya berapa. Kemudian laju anguler roda setelah berapa sekon ya? Kita buat aja di sini. Setelah 3 sekon ya. Dari keadaan diam ya. Mula-mula keadaannya diam. Kemudian jumlah putaran yang dilakukan roda dalam waktu 3 sekon tersebut ya. Berarti yang B tadi 3 sekon ini. Kurang tulisan 3 di sini ya. Oke, jadi kita gambarkan dulu. Jadi ada gaya konstan 60 Newton bekerja secara tangensial. Tangensial itu artinya tegak lurus. Misalkan ini rodanya. Ya, bentar diperbaiki dulu gambar rodanya. Salah lagi. Nah, ini rodanya, dia bekerja secara tangensial. Misalkan seperti ini, tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, ini sudah tegak lurus karena tangensial, gayanya 60 Newton. Jari-jari rodanya ya, di sini R, nilai R-nya adalah 30 cm. Kemudian roda ini sudah diketahui momen inersianya. Momen inersianya adalah 20 kg meter kuadrat. Berarti I-nya adalah 20 kg meter kuadrat. Pertanyaannya, berapakah percepatan anguler roda atau alfa? Yang pertama kita suruh mencari alfa. Ya, kita gunakan persamaan hukum 2 Newton tadi. Torsi itu sama dengan I dikali alfa. Torsinya adalah F kali D sama dengan I dikali alfa. F-nya 60, D-nya adalah jarak tegak lurus gaya ke poros. Porosnya ada di sini, di pusat rodanya. Berarti sama dengan R. 60 dikali R, R-nya 30 cm ya. Kita buat dia ke meter, 0,3 meter. 60 dikali 0,3 sama dengan I-nya, momen inersianya adalah 20. Jadi 20 dikali alfa. 60 dikali 0,3 itu 18 sama dengan 20 alfa. Berarti alfanya sama dengan 18 per 20 ya. Atau 1,9 ya. 1,9 0,9 ya. 18 dibagi 20 0,9. Satuannya adalah radian per second kuadrat. Nah, kita sudah dapatkan nilai alfa gitu ya.
Kemudian yang B, kita diminta mencari laju angular roda setelah 3 sekon. Berarti kita nyari omega T. Omega T-nya berapa gitu kan? Nah, omega T itu, omega T-nya berapa dengan dari keadaan diam. Berarti omega 0-nya 0. Kita bisa gunakan persamaan yang kedua tadi nih, teman-teman lihat di sini. Nah, persamaan ini. Jadi omega T sama dengan omega 0. Karena dia dipercepat berarti plus alfa kali T. Omega 0-nya 0 ditambah alfanya 0,9 dikali T. T-nya waktunya yaitu 3 sekon. Berarti omega T-nya adalah 0,9 kali 3, 2,7. Satuannya radian per second. Nah, itu yang B. Kemudian yang C, kita diminta mencari jumlah putaran. Nah, jumlah putaran itu N ya. Kita simbolkan aja N. Nah, untuk tahu jumlah putaran, kita harus tahu dulu sudut putaran ya. Sudut putaran itu theta atau jarak sudutnya. Theta itu sudut putaran atau jarak sudut ya, sudut putaran. Dalam 1 kali putaran, maka theta itu nilainya adalah 2 pi radian. Jadi satu putaran itu sama dengan 2 pi radian tetanya. Berarti kalau kita mau mencari jumlah putaran N, berarti nilainya adalah theta dibagi dengan 2 pi. Ini jadinya putaran. Nah, berarti kita cari dulu tuh tetanya. Theta bisa kita cari pakai persamaan omega 0 kali T plus setengah alfa T kuadrat. Omega 0-nya 0 ya. 0 kali T itu 0 ditambah setengah dikali alfanya adalah 2,7. Kemudian T-nya adalah 3 kuadrat. Berarti tetanya adalah setengah kali 2,7 kali 9 ya. Setengah dikali 2,7 dikali 9. Kita hitung pakai kalkulator saja itu. Berarti 4,5 dikali 2,7. 4,5 dikali 2,7. 12,15 ya. Nilainya tetanya sama dengan 12,15 radian. Berarti jumlah putarannya N-nya ya, kita pindah di sini berarti N-nya itu sama dengan theta dibagi 2 pi. Ya, kita cukup tulis 12,15 dibagi 2, pi-nya kita gunakan 3,14. Berarti N-nya adalah 12,15 dibagi 6,28 ya. Ya, 1,9 putaran. 1,9 putaran. Ya, berarti dia belum genap berputar 2 kali gitu. Nah, itu contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita coba soal yang kedua ini. Sebuah benda bermasa 0,5 kg digantungkan pada ujung tali yang dibelitkan pada katrol yang berupa silinder pejal ya, dengan massa 2 kg. Jadi ada benda yang diikat dengan tali, kemudian dibelitkan ke katrol ya. Kita gambar kira-kira seperti ini kondisinya. Ini ada katrol, kemudian dia dibelitkan tali, kemudian ada benda di sini. Nah, kayak gini. Bendanya itu masanya berapa? 0,5 kg ya. Ini M-nya 0,5 kg, kemudian massa katrolnya itu 2 kg. 2 kg gitu kan. Nah, jika jari-jari katrol 20 cm, jadi dia punya jari-jari di sini, R-nya 20 cm. Pertanyaannya adalah percepatan sudut katrol, alfa ya. Alfanya berapa? Kemudian percepatan linier benda, berarti A. Kemudian tegangan tali selama bergerak, tegangan tali itu T ya, T-nya berapa? Oke, kita jawab dulu yang A. Nah, sebelum menjawab yang A, kita lihat dulu ya, kalau ada soal seperti ini, caranya adalah kita gambar diagram gaya bebasnya ya. Jadi di sini ada M, maka dia punya berat. Ini ada W ya, nilainya adalah M kali G nanti. Kemudian di sini ada tegangan tali T, di sini juga ada tegangan tali T. Ya, T-nya itu saling berlawanan ya. Nah, kemudian kita lihat dulu nih, benda yang punya massa M ini, baloknya ini, dia akan geraknya nanti akan turun kan, akan turun ke sana.
dengan percepatan A, maka benda ini akan bergerak translasi karena dia geraknya turun. Kemudian si katrolnya dia akan berputar ke sini. Ya, berputar dengan percepatan sudut alfa, maka katrolnya ini akan bergerak rotasi karena dia berputar. Si katrol ini geraknya dia rotasi. Nah, kita tinggal menganalisis masing-masing gerak. Misalkan kita yang pertama kita mulai dari yang translasi dulu ya. Gerak translasinya. Translasi. Berarti kita gunakan hukum 2 Newton untuk translasi. Sigma F sama dengan M kali A. Bendanya geraknya ke bawah. Berarti yang menarik adalah yang W ini. Berarti W. Yang menghambat adalah T. W min T. W min T sama dengan M kali A. W-nya adalah M kali G. Masanya 0,5, gravitasinya kita gunakan 10 saja, berarti 5 Newton. Berarti 5 dikurang T sama dengan 0,5A. Ya, ini kita buat jadi persamaan 1. Kemudian yang rotasi itu si katrol. Ya kan? Katrol itu geraknya seperti ini nih. Gayanya seperti ini. Ke bawah ada T, kemudian porosnya di sini. Ini R. Berarti kalau rotasi kita gunakan sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau-nya adalah gayanya itu F, yaitu F-nya itu adalah T dikali dengan jaraknya dia ke poros itu R. Berarti T dikali R ya. T dikali R sama dengan momen inersia katrol. Nah, karena katrolnya itu silinder pejal, ingat-ingat lagi, momen inersia silinder pejal itu adalah setengah MR kuadrat ya, I silinder pejal. Itu setengah MR kuadrat, dengan M-nya adalah massa katrol. Berarti kita ganti di sini setengah massa katrol R kuadrat. Kemudian alfanya ya, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa A itu sama dengan alfa kali R. Berarti alfa sama dengan A dibagi R. Berarti ini diganti A per R ya. Oke, R-nya bisa kita coret 1 di sini ya, kemudian coret 1 lagi dengan yang kanan, yang kiri dengan yang kanan. Berarti kita dapat nilai T-nya sama dengan setengah kali massa katrol. Massa katrolnya 2, berarti setengah kali 2 dikali A. 2-nya dicoret. Berarti T-nya sama dengan A. Ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya ganti aja tuh persamaan yang kedua, masukkan ke persamaan yang pertama. Ya, berarti ya persamaan kedua kita masukkan persamaan yang pertama. 5 dikurang T, T-nya kita ganti dengan A. 5 dikurang A sama dengan 0,5A. Berarti 5 sama dengan A-nya pindah ke kanan, jadi 0,5 tambah 1, 1,5A. Berarti A sama dengan 5 dibagi 1,5. Atau kita tulis di sini A-nya 50 per 15 ya, 10 per 3 kan, 10 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, udah dapat tuh nilai A-nya. Ya, berarti kita sudah jawab pertanyaan yang B. Kemudian kita diminta mencari percepatan sudut alfa. Berarti alfa itu sama dengan nih, pakai ini nih. Alfa sama dengan A dibagi R. A-nya adalah 10 per 3 dibagi dengan R-nya, jari-jarinya 20 ya, cm kita ubah ke meter, 0,2. Berarti 10 per 3 dibagi 0,2, 10 dibagi 3 kali 0,2, 0,6. Berarti 100 per 6 atau 50 per 3 radian per sekon kuadrat gitu ya. Nah, itu. Jadi itu nilai dari alfanya. Kemudian kita diminta mencari tegangan tali T. Nah, kita masukkan aja tuh. T itu sama dengan, kita pakai yang paling mudah nih, persamaan kedua. T sama dengan A. A-nya adalah 10 per 3. Berarti T-nya sama dengan 10 per 3 Newton ya. Karena tegangan tali itu gaya, maka satuannya adalah Newton. Nah, itu soal yang nomor 2 ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke soal ketiga ya. Kita lihat soalnya, pesawat Edward seperti pada gambar terdiri atas katrol silinder yang masanya 4 kg. Ya, berarti di sini kita punya massa katrolnya adalah 4 kg. Kemudian
ya dia dianggap sebagai silinder pejal, maka nanti momen inersianya adalah setengah M katrol R kuadrat ya, karena silinder pejal. Dan M1, M2 masing-masing 5 kg dan 3 kg. Ini 5 kg, yang di sini 3 kg. Jadi katrol adalah 50. Jadi R-nya sama dengan 50 cm. Nah, yang diminta adalah mencari percepatan beban dan tegangan tali. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan ini, ya, langkah pertama adalah kita gambarkan dulu diagram gayanya. Ini M1, maka ke sini ada W1. W1 itu adalah M1 kali gravitasi. M2 di sini ada W2. W2 itu M2 kali gravitasi. Kemudian ada tali. Berarti ada tegangan tali di sini. Ini ada tegangan tali ya. Nah, karena di sini nanti katrolnya itu berputar, maka tegangan tali yang kanan dengan tali yang kiri itu berbeda nilainya. Karena katrolnya berputar. Ya, katrol berputar dengan percepatan sudut alfa. Berarti yang kiri kita beri nama tegangan talinya misalkan T1, kemudian yang kanan tegangan talinya adalah T2. T2 seperti ini. Nah, sudah komplit nih nanti. Nah, berikutnya kita lihat gerakannya ya. Nih, masa M1 itu 5 kg, masa M2 3 kg. Kan menang M1 nih. Maka M1 ini nanti dia akan turun ke bawah dengan percepatan A. Geraknya adalah translasi karena turun. Masa M2, otomatis kalau M1-nya turun, M2-nya pasti akan naik ya. Karena dia dihubungkan oleh tali, maka dia akan naik dengan percepatan A juga. Geraknya apa? Translasi juga. Kemudian katrolnya bergerak ke kanan, berarti muternya ke kanan seperti ini. Oh maaf, ke kiri ya, karena besar M1, berarti katrolnya berputar ke arah kiri dengan percepatan sudut alfa. Maka katrol ini melakukan geraknya adalah rotasi. Nah, seperti soal sebelumnya, kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang gerakan translasi dulu ya. Lihat M1. M1 geraknya ke bawah, berarti yang menggerakkan dia adalah W1, yang menghambat adalah T1. Berarti W1 dikurang T1 sama dengan M1 kali A ya. Kita gunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A. W1-nya itu 50 berarti karena masanya 5 kg. 50 dikurang T1 sama dengan 5A. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua kita lihat M2. M2 geraknya ke atas, berarti yang narik dia adalah ini nih T2. Yang menghambat dia adalah W2, berarti T2 dikurang W2 sama dengan M2 kali A. T2 dikurang W2-nya itu masanya 3 kg, berarti 30 sama dengan 3A. Ini persamaan kedua. Ya, ini juga masih translasi, kita masih gunakan sigma F sama dengan M kali A. Ya, M-nya di sini M1 yang di bawah M2. Berikutnya gerak rotasinya. Nah, rotasinya kita lihat katrolnya tuh. Katrolnya ini kan ke bawah ada T1, ke sini ada T2. Geraknya ke kiri. Berarti kan menang T1 kan? Berarti kita gunakan sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau-nya karena dia berputarnya ke kiri, berarti kan T1 dikali R, ya kan, yang katrol momen gaya yang ke kiri, yang memutar ke kiri, dikurang momen gaya yang muter ke kanan ini. T2-nya muter katrol ke kanan, berarti T2 kali R. Sama dengan I-nya adalah momen inersia katrol, berarti setengah M katrol kali R kuadrat dikali alfa. Alfanya kita ubah jadi A per R. Ya, atau kita buat T1 minus T2, R-nya kita keluarkan. Sama dengan setengah dikali massa katrolnya itu 4 kg. Dikali R kuadrat dikali A per R. Nah, R-nya bisa kita hilangkan nih. Coret satu dengan bawah, coret satu lagi dengan yang kiri. Berarti kita dapat T1 dikurang T2 sama dengan setengah kali 4 itu 2, ini 2A. Ini persamaan ketiga. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan aja tuh persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3.
Di persamaan 1 kita ambil nilai T1-nya ya. T1 lempar ke kanan jadi positif, berarti T1 5A-nya lempar ke kiri jadi negatif. 50 dikurang 5A. Nah, ini persamaan T1-nya nih. Kemudian yang untuk T2, T2-nya kita biarkan, 30-nya lempar ke kanan. 3A plus 30. Ini persamaan untuk T2. Nah, kita masukkan T1 dan T2 ke persamaan 3 ya. Kita pindah di sini. Berarti kita lanjutkan di sini. T1-nya adalah 50 min 5A, ya kan? T1 min T2 sama dengan 2A. T1-nya 50 min 5A, kita kurung, dikurang T2-nya adalah 30 plus 3A atau 3A plus 30. Sama dengan 2A. Kita buka kurungnya. 50 dikurang 5A dikurang 3A dikurang 30 sama dengan 2A. Yang punya A kumpulkan di kanan. Berarti ini ada 2A ditambah 5A ditambah 3A. Kemudian yang kiri tinggal 50 dikurang 30. Ini 50 dikurang 30 itu 20. 2A tambah 5A tambah 3A itu 10A. Maka A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat tuh nilai A-nya. Jadi percepatan bebannya adalah 2 meter per second kuadrat ya. Beban 1 dan beban 2 akan mempunyai percepatan yang sama, yaitu 2 meter per second kuadrat. Kemudian kita diminta mencari tegangan tali ya. Berarti kita nyari T1 dan T2. Kita nyari dulu T1 tuh. T1 sama dengan 50 min 5A. 50 dikurang 5 kali 2. Berarti 10 ya. 5 dikali 2. 50 dikurang 10. Sama dengan 40 Newton. Kemudian T2 itu sama dengan 3A plus 30. 3A plus 30. A-nya 2 berarti 6 tambah 30. 36 Newton. Ya kan? Bedakan T1 dan T2-nya. Karena katrolnya ikut berputar. Maka nilai T-nya beda. Nah, itu soal yang nomor 3. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ya, kita lanjut. Perhatikan gambar ya. Kita suruh lihat gambar ini. Ada balok ya. Ada balok masanya 4 kg dan 6 kg dihubungkan dengan katrol seperti ini. Pada sistem ini katrol pejal ya. Berarti kita anggap dia sebagai silinder pejal. Nanti momen inersianya berarti setengah m kuadrat ya. Bermasa 4 kg ikut berputar, berarti katrolnya berputar. Berapakah besar tegangan tali T2 di sini? Ya, kita gambar dulu gaya yang bekerja. Ini permukaannya licin ya, berarti tidak ada gaya gesek. Berarti di sini ada, kita anggap aja ini M2, yang di sini M1. Ya, berarti ini ada W2 kan, ada W2 ke bawah, kemudian ada T2. Karena ini licin, maka tidak ada gaya gesek yang ke kiri. Nah, kita lihat geraknya untuk massa M2, dia akan bergerak karena lebih besar ya, dan nggak mungkin ini ke kiri, maka ini pasti turun. Dengan percepatan A, geraknya adalah translasi. Kemudian massa yang M1 ini, dia akan bergerak dengan percepatan A juga ke kiri, ke kanan ya, ke kanan. Geraknya lurus, berarti dia translasi juga. Katrolnya akan berputar karena ini M2-nya turun, M1-nya ke kanan, katrolnya berputarnya ke kanan seperti ini dengan percepatan sudut alfa. Maka katrolnya geraknya adalah rotasi. Gerak katrolnya ini rotasi. Ya, kita lihat seperti tadi lagi. Lihat gerakan yang translasi dulu. Yang translasi berarti ada M1 dulu boleh, M2 dulu boleh ya. Kita lihat M1 dulu aja. M1 berarti kita pakai persamaan sigma F sama dengan M kali A. M1 bergerak ke kanan, maka yang menarik adalah T1. T1 kemudian yang ke kiri nggak ada, berarti ya sudah T1 aja sama dengan M1 kali A. Berarti T1 sama dengan M1-nya 4 dikali A. Ini persamaan 1. Kemudian kita lihat M2. M2 geraknya turun ke bawah, berarti yang menarik dia adalah W2, yang menghambat adalah T2 ya. T-nya berbeda, ingat, karena katrolnya berotasi. Berarti M2 adalah W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A.
W2-nya berarti karena masanya 6 kg, berarti W2-nya 60. 60 dikurang T2 sama dengan 6A. Ini persamaan kedua. Ya, masih translasi ya, kita masih pakai sigma F sama dengan M kali A. Kemudian kita lihat gerak rotasinya. Rotasinya si katrol itu berputar ke kanan, berarti yang torsi yang menarik adalah akibat gaya T2, kemudian yang menghambat akibat gaya T1. Maka torsinya adalah T2 dikurang T1 dikali dengan R, ya, F kali R, sama dengan I dikali alfa. T2 dikurang T1 dikali R, I-nya adalah silinder pejal, berarti setengah dikali M katrol dikali R kuadrat, alfanya adalah A per R. Kita coret, R-nya habis ya. Habis gitu kan. Nah, kita dapat persamaan T2 dikurang T1 sama dengan setengah kali M katrol. M katrolnya 4 kg. Setengah kali 4 berarti 2 kali A. Ini persamaan yang ketiga. Nah, caranya sama nanti. T1 dan T2-nya kita masukkan ke persamaan ketiga. Ya, T1-nya 4A, T2-nya kita buat dulu di sini. Kita pindah ruas, T2 ke kanan, ini berarti 60 dikurang 6A. Kita masukkan ke persamaan 3. Berarti T2-nya 60 dikurang 6A, ya kan? Dikurang T1-nya 4A sama dengan 2A. Berarti 60 sama dengan pindah ruas ke kanan semua. 4A, 6A, berarti 10A tambah 2, berarti 12A. Maka kita dapat nilai A-nya sama dengan 60 per 12, 5 meter per sekon kuadrat. Yang diminta adalah mencari nilai tegangan tali T2. Kita masukkan ke persamaan 2 ya. Jadi masukkan ke sini. 60 dikurang 6A sama dengan T2. 60 dikurang A-nya 5. 6 kali 5 berarti 30 sama dengan T2. 60 kurang 30. 30 sama dengan T2. Nah, kita dapat T2-nya 30 Newton. Nah, itu yang untuk soal seperti ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, hampir mirip, cuma bedanya adalah di sini mejanya kasar, maka dia punya koefisien gesek ini. Jadi di sini ada mu yang nilainya 0,25. Hitung percepatan benda A. Ya, kita uraikan dulu gaya yang bekerja, berarti di sini ada WB, kemudian di sini ada TB, di sini ada TA, dan karena ini ada gaya gesek, maka akan ada gaya gesek ke arah kiri. FG. Kemudian ada gaya berat A, kemudian ada gaya normal. Ya, gitu ya. Karena di sini bersentuhan, maka gaya normalnya kita gambar. Yang tadi tidak perlu, kenapa? Karena permukaannya licin, nggak ada gaya gesek, kita nggak perlukan gaya normal. Ya, sebenarnya ada juga, cuma tidak diperlukan. Ya, sama ya. Jadi geraknya pasti yang untuk benda B itu pasti turun kan, nggak mungkin naik. A nggak mungkin gerak ke kiri sendiri karena tidak ada gaya penariknya. FG itu gaya penghambat. Berarti ini dia akan bergerak turun dengan percepatan A, geraknya translasi. Kemudian benda A akan bergerak ke kanan dengan percepatan A, geraknya juga translasi. Kemudian katrolnya akan berputar searah jarum jam ke kanan, geraknya rotasi dengan percepatan sudut alfa. Kita lihat satu persatu. Untuk benda B dulu, yang translasi dulu ya. Translasi. Kita lihat massa B. Berarti sigma F sama dengan M kali A. M kali A. Yang menggerakkan adalah WB, yang menghambat adalah TB. Berarti WB dikurang TB sama dengan MB dikali dengan A. WB-nya berarti massa B-nya 6 kg. Berarti WB-nya 60 dikurang TB sama dengan masanya 6 dikali A. Persamaan pertama. Kemudian kita lihat benda A ya, MA sama geraknya translasi, berarti pakai sigma F sama dengan M kali A. Yang menggerakkan ke kanan
itu gayanya TA. Berarti ini TA dikurangi yang menghambat adalah Fg sec. Fg sec sama dengan MA kali A. Nah, kita cari dulu tuh nilai Fg sec-nya ya. Fg sec itu persamaannya kan mu dikali N. Nah, kalau lihat gambar ini, nilai gaya normalnya tidak lain sama dengan nilai beratnya karena dia tidak naik dan turun. Maka gaya yang ke arah sumbu Y atau ke arah vertikal itu seimbang gayanya. N sama dengan WA. Berarti mu-nya kita masukkan 0,25. N-nya itu sama dengan WA. Berarti 0,25 dikali 80. Ya, 1/4 dikali 80 berarti 20 Newton. Kita dapat nilai gaya geseknya sama dengan 20 Newton. Berarti TA dikurang 20 sama dengan MA-nya 8 dikali A. Ini persamaan 2. Sekarang kita lihat yang rotasi, katrolnya. Rotasinya berarti dia berputar ke kanan. Berarti yang menggerakkan torsi karena TB. Berarti TB dikurang TA dikali R sama dengan I dikali alfa. Kemudian TB-nya langsung kita ganti di sini ya. TB-nya kita buat TB sama dengan berarti 60 dikurang 6A. 60 dikurang 6A. Dikurang TA-nya pindah ke kanan berarti 8A ditambah 20. Ya, dikali dengan R sama dengan I-nya karena dia katrol pejal ya, silinder pejal berarti setengah kali M katrol dikali R kuadrat, alfanya adalah A per R. R-nya dicoret. Habis lagi R-nya. Habis. Kita buka kurungnya 60 dikurang 20 berarti 40. Minus 6A minus 8A berarti minus 14A. Sama dengan setengah dikali M katrol. M katrolnya itu 4 kg di sini. Berarti setengah kali 4 2. Ini 2A. Maka kita dapat 40 sama dengan 16A. Berarti A-nya sama dengan 40 dibagi 16. Ya, dibagi 10 itu 4, dibagi 4 itu 10, bagi 4 itu 4, 2,5 ya. Berarti 10 per 4, 2,5 meter per second kuadrat. Nah, benda A dan benda B itu mendapatkan percepatan yang sama, yaitu 2,5 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, hitung percepatan benda A. Ya segini, sama. Jadi percepatan benda A itu juga nilainya adalah 2,5 meter per second kuadrat. Percepatan benda B juga 2,5 meter per second kuadrat. Nah, sudah kita dapatkan nilainya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari dinamika rotasi untuk hukum Newton 2 untuk gerak rotasi ya. Sekarang kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang energi kinetik rotasi. Nah, kita perhatikan 3 gambar di sini ya. Gambar yang pertama ini gambar A. Nah, gambar A ini ada bola yang bergerak ke kanan dengan kecepatan V, tapi dia nggak berputar. Maka bola ini punya energi kinetik yang nilainya sama dengan, ya, energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi biasa. Karena cuma bergeser, nilainya sama dengan berapa? Setengah M kali V kuadrat ya. Bolanya punya massa M. Ini sama bolanya. Masanya M. Nah, ini disebut sebagai energi kinetik translasi. Itu untuk yang gambar A. Sekarang kita lihat gambar B. Nah, gambar B ini bola yang berputar tapi tidak bergerak. Ya, tidak bergerak ke kanan maupun ke kiri. Maka bola ini hanya mempunyai energi kinetik rotasi. Ini geraknya rotasi. Maka energi kinetik rotasinya, kita tulis EK rotasi, itu nilainya sama dengan sama. Setengahnya sama. Nah, ingat tadi, kalau pada translasi itu besarannya adalah M, maka pada rotasi besarannya adalah momen inersia I. Nah, setengah kali I, di sini ada V, maka di sini ada omega. Nah, ini adalah energi kinetik rotasi, setengah I omega kuadrat. Yang ini energi kinetik translasi, setengah MV kuadrat ya. Kita tulis EK trans gitu. Kemudian yang sebelah kanan, gambar ketiga, gambar C ya di sini. Gambar C itu ada bola yang berputar tapi sambil bergerak ke kanan ya, misalkan kayak ban mobil gitu. Dia muter juga sambil gerak. Maka di sini
gerakannya adalah gerakan translasi dan geraknya rotasi. Maka bola ini punya energi kinetiknya, nilainya energi kinetik ya translasi ditambah rotasi EK-nya. EK-nya sama dengan ya kita sebut EK total, yaitu setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat gitu ya. Nah, kondisi yang kayak gini itu sering disebut sebagai kondisi menggelinding tanpa slip ya. Jadi dia bergerak sambil berputar. Itu sering diistilahkan di dalam fisika itu geraknya adalah menggelinding dia tanpa slip. Nah, gitu. Jadi ada 3 bentuk energi kinetik: translasi, rotasi murni sambil rotasi tapi nggak bergerak, kita sebut rotasi murni. Kemudian translasi dan rotasi, energi kinetiknya total atau geraknya menggelinding tanpa slip. Nah, gitu tentang energi kinetik rotasi. Oke ya, kita coba lihat beberapa soal yang berkaitan dengan energi kinetik ini. Ya, ini soal yang pertama, kita lihat. Sebuah bola pejal yang masanya 20 kg menggelinding tanpa slip di atas permukaan datar dengan kelajuan 4 meter per second. Berarti kecepatannya 4 meter per second ya, V-nya. Berapakah energi kinetik bola? Nah, coba kita gambarkan. Ini ada bola, kan? Dia menggelinding tanpa slip pada permukaan datar. Di soal diketahui kelajuannya atau kecepatannya itu 4 meter per second. V-nya 4 meter per second. Oh, 4-nya ketinggalan ya. 4 meter per second. Masanya 20 kg. Nah, pada soal dikatakan bahwa dia menggelinding tanpa slip. Berarti selain bergerak ke kanan misalkan, dia juga ikut berputar. Berputar dengan kecepatan sudut omega karena menggelinding tanpa slip. Pertanyaannya, berapakah energi kinetik bola? Nah, kalau keadaannya seperti ini, ya, kasus ketiga tadi ini, maka energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Berarti EK-nya sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Berarti setengah, kemudian masanya 20 kg, V-nya adalah 4, ditambah setengah I. I-nya adalah momen inersia dari bola pejal. Ingat, kalau bola pejal dia punya momen inersia, bola pejal, maka momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat ya. Berarti I-nya adalah 2/5 mr kuadrat dikali omega. Omega itu sama dengan apa? V per R. Ingat tadi, V sama dengan omega R. Berarti omeganya V dibagi R. Omega kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya bisa kita coret. Maka kita bisa hitung EK-nya sama dengan setengah dikali 20 berarti 10. Ya, 10 dikali 4 kuadrat 16 ditambah setengah dikali 2/5 dikali masanya itu 20 dikali V kuadratnya sama 16 ya. Berarti ini 2-nya kita coret, 5-nya kita coret dengan 20 dapat 4 ya. Berarti 160 ditambah dengan 4 kali 16 64. Berarti energi kinetiknya nilainya sama dengan 160 tambah 64. Berarti 224 Joule. Nah, kita dapat nilai dari energi kinetik yang dimiliki oleh bola pejal tersebut. Gitu. Lanjut soal berikutnya. Sebuah silinder pejal dengan radius R dan massa M menggelinding tanpa slip dari atas bidang miring yang tingginya 6 meter. Oke, jadi ceritanya gini, ada bidang miring. Ya, bidang miring, bentar saya gambar ulang lagi. Oke, bidang miring, kemudian dia punya tinggi, tingginya ini kita sebut aja H ya, H-nya 6 meter, kemudian ada silinder pejal dari atas ini. Nah, ini bentuknya silinder pejal. Dibilang menggelinding, berarti dia nanti ya, dari keadaan diam ya mestinya di sini. Dia mula-mula dari diam gitu karena nggak ada keterangannya.
Mestinya dia nanti karena menggelinding dia punya V dan punya omega gitu kan. Menggelinding tanpa slip. Pertanyaannya, kecepatan linier saat sampai di bawah bidang miring. Nah, jadi kalau setelah sampai di bidang miring bawahnya sini, ya dia masih punya V dan punya omega. Berapakah nilai dari V-nya itu? Nah, kita lihat kasus ini ya. Jadi kalau melihat seperti ini, kita bisa gunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Kita sebut kondisi atas ini, misalkan kondisi A. Yang bawah ini adalah kondisi B. Ya. Karena energi mekaniknya kekal, maka energi mekanik yang ada di posisi A itu sama dengan energi mekanik yang ada di posisi B. Di posisi A, silindernya masih diem, maka dia hanya punya ketinggian ini. Maka energinya hanya energi potensial. Energi potensial A. Plus energi kinetiknya masih 0 kan? Di posisi B dia nggak punya ketinggian, berarti energi potensialnya 0 ditambah energi kinetiknya ada karena punya kecepatan dan punya kecepatan sudut ditambah EK. Nah seperti itu. Energi potensial A persamaannya adalah mGh ditambah energi kinetik di B karena dia menggelinding maka energi kinetiknya adalah total yaitu translasi dan rotasi. Jadi setengah mv kuadrat ya ditambah setengah I omega kuadrat. Berarti M kali G kali H sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah momen inersianya adalah momen inersia silinder pejal yaitu setengah M R kuadrat omeganya V per R. Berarti V kuadrat per R kuadrat. R-nya bisa kita coret langsung. M-nya karena setiap suku punya M, bolehlah kita coret langsung. Ini. Berarti tinggal GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/4 V kuadrat ya. 1/4 V kuadrat. Berarti kita kalikan semuanya dengan 4 ya. 4GH sama dengan kali 4 tinggal 2, berarti 2V kuadrat ditambah V kuadrat. Atau 4GH sama dengan 3V kuadrat. Ya, kita dapat V-nya nih. V kuadrat sama dengan 4GH per 3. Nah, dapat V kuadratnya. Berarti V-nya, ya kita pindah di sini. V-nya berarti akar 3GH per 4. Kebalik ya, 4GH per 3. 4GH per 3 sama dengan akar 4 dikali G-nya 10 dikali H-nya itu 6 dibagi 3 sama dengan 3-nya kita coret dapat 2 akar 80 kan. Akar 80 itu 16 kali 5. Akar 80 berarti 4 akar 5. 4 akar 5 meter per second. Nah, jadi kita dapat kecepatan linier saat di bawah adalah 4 akar 5 meter per second. Yang A sudah kan? Yang B, energi kinetik saat di bawah. Ya tinggal dimasukkan aja nih ke sini. Ya, dimasukkan aja. Berarti kita nggak tahu M-nya, maka jawabannya dalam M nanti ya. Karena energi kinetik itu setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Ya kita kasih aja misalkan M-nya 4 kg gitu aja ya. Biar nggak menggunakan variabel M gitu. Berarti EK-nya sama dengan setengah dikali mv kuadrat ditambah setengah dikali I-nya itu setengah mr kuadrat. Omega kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Kita coret. Berarti setengah, masanya kita kasih 4 aja, 4. V kuadratnya berarti 80. Ditambah ini 1/4. M-nya itu 4 dikali V kuadratnya 80. Sama dengan, ini 4-nya kita coret, ini 4-nya kita coret dengan ini dapat 2. 160 ditambah 80, jadi 240 Joule. Maka energi kinetik totalnya adalah 240 Joule pada saat dia di bawah bidang miring. Nah, itu beberapa aplikasi dari energi kinetik rotasi ya. Oke, kita lanjutkan lagi materinya tentang momentum sudut.
Ya, kita lanjut ke momentum sudut ya. Momentum sudut itu simbolnya itu L. Nah, sekarang untuk memulai coba lihat gambar di sini. Di sini ada benda yang bermassa M ya, bergerak dengan kecepatan V di sini ya pada suatu lintasan melingkar ya. Anggaplah seperti ini gitu. Nah, kalau benda bermassa M punya kecepatan V, maka benda itu pasti punya momentum linier kan? Momentum linier. Nah, ini yang sudah dipelajari di kelas 10 ya mestinya. Momentum linier itu P. Nilainya adalah P. P itu besaran vektor, yaitu M kali V gitu kan. Nah, kalau kita lihat benda ini kan berputar. Nah, kalau kita mengacu pada titik acuan pusat lingkaran di sini ya, yang jaraknya adalah R, maka didefinisikan suatu besaran yang namanya momentum sudut. Yang besarnya momentum sudut ya, simbolnya itu L ya, momentum sudut L. Nah, dia juga besaran vektor. Yang besarnya adalah L itu sama dengan R cross P. Ya, ini adalah perkalian vektor ya atau cross product. Nah, kalau kita ambil besarnya, besar L sama dengan R kali P dikali sin theta kan. Kalau cross kan jadinya sin gitu. Nah, kita lihat di sini karena benda itu bergerak dengan kecepatan V yang tegak lurus dengan R ya, berarti vektor P-nya, vektor momentumnya otomatis ke atas ya, sama dengan vektor V di sini, dan dia sudah tegak lurus dengan vektor R di sini. Maka sin theta-nya kalau tegak lurus itu kan, berarti kalau tegak lurus theta-nya adalah 90. Nah, berarti sin theta-nya sama dengan 1 kan? Berarti sin 90 sama dengan 1. Kalau dia tegak lurus, maka kalau sudah tegak lurus nilai L-nya sama dengan R kali P saja. Dengan P adalah M kali V ya. Berarti L-nya bisa kita ganti R dikali M dikali V. Atau kita rapikan tulisannya L sama dengan M dikali V dikali R. Nah, ini adalah momentum besar, momentum sudut ya. Nah, itu ya. Oke, sekarang selain persamaan momentum sudut itu adalah L sama dengan MVR ini ya, dengan syarat dia tegak lurus, momentum sudut juga punya persamaan lain, yaitu kita lihat kesamaannya dengan gerak translasi atau gerak linier. Kalau pada momentum linier itu kan M dikali V. Nah, pada gerak rotasi besaran yang serupa dengan M, ingat itu adalah I, momen inersia. Kemudian ini ada V kecepatan, di sini pasti ada omega. Maka momentum sudutnya boleh kita tulis I kali omega ya untuk benda yang bergerak rotasi ya. Jadi bisa M kali V kali R atau I kali omega. Itu adalah momentum sudut. Nah, berikutnya adalah tentang hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini di sini ada gambar dua penari balet ya. Anggap aja ini penari balet nih. Nah, jadi gini. Kalau pada suatu sistem tidak ada torsi dari luar yang mempengaruhi sistem itu, maka momentum sudutnya kekal ya. Boleh kita katakan kalau kekal berarti L awal, momentum sudut awal itu harus sama dengan momentum sudut akhir. Nah, nanti gunanya buat apa ini gambar ini? Nanti kita jelaskan ya, apa maksud gambar A dan B ini. L awal berarti boleh kita tulis I1 misalkan ya, omega 1, misalkan ada dua benda, kita boleh tulis I2 omega 2 sama dengan akhir. Akhir berarti kita kasih aksen, I1 aksen misalkan, omega 1 aksen, plus I2 aksen, omega 2 aksen. Nah, ini persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, salah satu aplikasinya adalah pada penari balet ini, ya kan? Kita lihat di sini. Gambar A adalah kondisi saat penari balet tangannya terlungkup ya, tangannya terlungkup seperti ini. Nah, karena tangannya terlungkup ya, maka penari balet ini kita anggap punya momen inersia I1 dan punya kecepatan sudut misalkan omega 1. Gambar yang kedua adalah penari balet ya, gambar B ini saat tangannya terlentang, anggap dia punya I2 dan punya omega 2 di sini. Nah, kalau di logika ya kan, kita bisa lihat, sering kita lihat kira-kira mana yang muternya cepat. Ya pasti gambar yang A yang muternya cepat. Pertanyaannya kenapa kok gambar yang A itu dia bisa berputar cepat?
Sedangkan gambar yang B itu berputarnya lebih lambat. Nah, kita lihat di sini. Berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut, maka berlaku ini kondisi A dan B karena tidak ada torsi luar yang mempengaruhi, maka momentum sudut awal A itu sama dengan momentum sudut akhir B. Bendanya cuma satu, berarti kita buat I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Ya kan? Nah, I1 itu adalah kondisi ya momen inersia pada saat tangannya terlungkup. Padahal kita tahu nilai I, nilai momen inersia itu kan nilainya sebanding dengan R kuadrat. Ya, R-nya adalah jari-jarinya dia, ya. Berarti pada saat tangannya terlungkup berarti R-nya kecil. Ya, berarti kondisi 1 ini R-nya kecil. Sedangkan kondisi 2 saat tangannya terlentang R-nya besar. Nah, karena R kecil dan momen inersia itu sebanding dengan R kuadrat, berarti pada kondisi 1 momen inersianya itu kecil. Ya, momen inersianya kecil. Pada kondisi 2 karena R-nya besar, berarti I2 momen inersianya besar. Berarti kalau kita tulis ya, saya ilustrasikan dalam bentuk gambar seperti ini ya. Tulisannya saya ubah ini. Berarti I1 itu kecil I-nya. I1 kecil, kemudian ini sama dengan I2-nya besar. I2. Padahal menurut hukum kekekalan momentum sudut, nilai L awal sama dengan L akhir. LA harus sama dengan LB. Yang pertama I-nya besar, yang kedua yang pertama I-nya kecil, yang kedua I-nya besar. Berarti supaya sama, pada kondisi pertama omeganya harus besar. Ini omega 1-nya besar. Pada kondisi kedua supaya nilainya sama, omega 2-nya harus kecil. Ya, omega 2-nya kecil. Nah, di sini terjawab kenapa kok pada saat telungkup dia lebih cepat, karena pada saat telungkup dia mempunyai omega yang lebih besar, omega 1. Sedangkan pada saat terlentang omega 2-nya lebih kecil, omega 2. Nah, itu ya. Itu salah satu hukum aplikasi dari hukum kekekalan momentum yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Ada juga misalkan gerak akrobatik itu, loncat indah itu juga menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama, sebuah roda pejal dengan massa 200 gram berjari-jari 1 cm menggelinding pada lantai mendatar dengan kelajuan tetap 5 meter per second. Pertanyaannya adalah besar momentum sudutnya. Nah, kita tinggal lihat di sini. Dia punya massa berapa? 200 gram. Ya, 200 gram berarti kalau kita ubah ke kilogram jadi 0,2 kilogram. Kemudian dia punya jari-jari 1 cm atau 0,01 meter. Menggelinding pada lantai mendatar dengan kelajuan tetap berarti V 5 meter per second. Pertanyaannya adalah besar momentum sudut L. L-nya berapa ya? Kita punya besaran M, R, dan V. Maka langsung L sama dengan, kita pakai persamaan yang ini. L sama dengan M dikali V dikali R ya. Jadi L sama dengan M dikali V dikali R. Sama dengan M-nya itu 0,2, V-nya adalah 5, R-nya adalah 0,01. 0,2 kali 5 itu adalah berapa? 0,2 kali 5 itu 1. 1 dikalikan 0,01. Berarti ya 0,01 ya. 0,01 satuannya kilogram. Kemudian V-nya meter per second, R-nya meter. Berarti kilogram meter kuadrat per second ya. 0,01 kilogram meter kuadrat per second. Nah, kebetulan di sini option yang sesuai tidak ada ya. Jadi jawabannya yang betul adalah 0,01 gitu. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang penari balet berputar 3 putaran per detik ya, berputar 3 putaran per detik dengan kedua lengannya direntangkan ya. Berarti mula-mula dia lengannya direntangkan. Nah, putarannya berarti omeganya, omega 1 itu 3 putaran per detik, 3 putaran per sekon itu kan.
dengan kedua lengannya direntangkan. Pada saat itu momen inersianya adalah 8. Berarti I1-nya sama dengan 8 kg meter kuadrat. Kemudian kedua lengannya dirapatkan, berarti ditelungkupkan kan? Momen inersianya menjadi 2 kg meter kuadrat. Berarti omega 2 ya kan? Itu 2 kg meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah frekuensi putaran sekarang. Berarti omega, oh ini I2 ini bukan omega 2 ya. I2. Yang ini omega 2. Berapa nilainya? Nah, kalau dinalar kan lebih besar ini pastinya karena dia telungkup. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita gunakan momentum sudut, hukum kekalahan momentum sudut. L1 sama dengan L2. L1-nya adalah I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Berarti 8 dikali 3 sama dengan 2 dikali omega 2. Maka jelas ya, ini coret dapat 4. Berarti 12 sama dengan omega 2. Berarti kecepatan putarnya atau frekuensi putarnya adalah 12 putaran per detik atau per second. Maka jawabnya B di sini. Oke, kita lanjut. Seorang penari balet, nah penari balet lagi nih. Dengan tangan terentang berputar dengan kecepatan sudut omega. Berarti pada saat terlentang ya, kita sebut omega 1-nya sama dengan omega. Mendatar yang licin. Oke, jika penari tersebut melipat tangannya, momen inersianya berkurang sebesar. Oke, berarti kita sebut dulu nih kondisi awalnya saat dia terentang, I1-nya sama dengan I gitu aja. Kemudian pada saat dia merentangkan atau menelungkupkan ini, melipat ya, berarti menelungkupkan tangannya, I2 sekarang. Momen inersianya berkurang 25% semula. Berarti momen inersia 2 karena berkurang 25%, sisanya tinggal 75%. Berarti I2-nya adalah 75% I1 atau I. Yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik rotasi saat dilipat dan direntangkan. Berarti EK, perbandingan antara EK saat dilipat itu berarti yang kedua dibandingkan dengan EK saat direntangkan, berarti yang pertama. Itu berapa perbandingannya? Nah, untuk mengetahui perbandingan EK, kita harus tahu dulu tuh omega 2-nya berapa. Ya kan? Nah, kita cari dengan menggunakan momentum sudut. L1 sama dengan L2. L1 itu berarti I1 omega 1, berarti I kali omega, sama dengan L2-nya I2 kali omega 2. I2-nya adalah 75% I. 75% itu kan sama dengan 3/4 kan? 3/4 I. Berarti ini kita tulis 3/4 I dikali omega 2. I-nya kita coret. Berarti 4-nya pindah sini. Pindah ke kiri jadi 4/3 omega sama dengan omega 2. Dapat omega 2-nya. Jadi omega 2-nya adalah 4/3 omega. Omega 1-nya adalah omega. EK rotasi itu apa? EK 2 berarti, ya kita langsung kerjakan perbandingannya. EK 2 berarti setengah I2 omega 2 kuadrat dibanding setengah I1 omega 1 kuadrat. Setengahnya kita coret. Ya. I2-nya berapa tadi? I2-nya 3/4 I. 3/4 I. Dikali omega 2-nya 4/3 omega. 4/3 omega kuadrat ya kan, dibagi dengan I1-nya adalah I, omega 1-nya ya omega. Berarti I-nya kita coret ya, omega kuadratnya kita coret juga nih. Ini kan kuadrat, bawah juga kuadrat. Berarti perbandingannya tinggal 3/4 dikali 4/3 kuadrat. Berarti 4/3 dikali 4/3. 3-nya kita coret, 4-nya kita coret. Berarti tinggal 4/3. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C gitu kan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Batang tak bermassa yang panjangnya 2R ya, dapat berputar di sekitar sumbu vertikal melewati pusatnya seperti yang ditunjukkan oleh gambar nih. Gambar ini, sistem berputar dengan kecepatan sudut omega ketika jarak kedua massa M berjarak sejauh R. Jadi ini yang pertama. Ya, kondisi pertama. Masing-masing jaraknya R, ini juga R. Di sini dia punya kecepatan sudut omega.
Kemudian massa secara simultan, ya simultan itu artinya sekaligus ya, langsung gitu, ditarik sejauh R/2 mendekati sumbu. Nah sekarang dia ditarik sejauh R/2, nih ditarik ke sana sejauh setengah R. Maka otomatis jaraknya dari sumbu juga setengah R. Ini juga setengah R, yang ini juga setengah R, sama. Pertanyaannya, besar kecepatan sudut yang baru nih, yang kedua ini. Yang kedua, kita nyari omega 2-nya berapa? Omega 1-nya tadi omega gitu ya. Nah, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut ya. L awal itu sama dengan L akhir. L awal berarti I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah, I1-nya adalah momen inersia pada saat kondisi pertama ya. Jaraknya masing-masing R. Berarti I1-nya, saya tulis pakai warna merah, berarti mR kuadrat ditambah dengan mR kuadrat. Karena jaraknya masing-masing R dari sumbu putar. Dikali omega 1-nya, omega itu sendiri. I2-nya adalah jarak ketika sudah digeser sejauh setengah R. Berarti M dikali setengah R kuadrat ditambah M dikali setengah R kuadrat juga dikali omega 2. Nah, kita nyari omega 2 nanti. M-nya sama, punya M semua, boleh kita coret. Ya. R kuadrat ditambah R kuadrat, berarti 2R kuadrat dikali omega sama dengan 1/4 R kuadrat ditambah, ini kan setengah kuadrat kan 1/4, ditambah 1/4 juga. 1/4 tambah 1/4, berarti setengah. Omega 2. R kuadratnya dicoret. Nah, kita punya 2 omega sama dengan setengah omega 2. Berarti omega 2 sama dengan 2-nya pindah. 2 kali 2 berarti 4. 4 omega. Nah, kita dapat nilai omega 2-nya sama dengan 4 kali omega mula-mula ya. Karena dia mendekat, otomatis kecepatannya menjadi lebih cepat ya. Maka omeganya jadi 4 kalinya. Oke. Nah, itu dia ya pembahasan tentang hukum 2 Newton tentang rotasi, hukum 2 Newton rotasi, kemudian ada apa tadi? Energi kinetik dan momentum sudut. Nah, itu yang kita bahas di video yang kedua ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan share supaya teman-teman yang lain bisa mengakses video ini. Nah, kalau kalian suka dengan video-video yang ada di sini, silahkan subscribe channelnya supaya bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video yang baru dari kita. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.